Oh, oke oke oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok. Kalanya, Dok, ada sedikit kendala. Masya Allah udah direkam. Belum masuk tapi. Kumaha? Iya tadi ada kendala, tapi ya jual ngerekam. Kendala naon? Oh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan daras kitab terlebih dahulu. Daras kitab hari ini insya Allah berkaitan dengan ilmu syariat, yaitu melalui kitab Fathul Alam karya Syekh Muhammad Khon. Langsung saja kita masuk ke kitab Thaharah, yaitu Babul Miyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa ibnu abi syaibata wal lafdhu lahu wa sahahu ibnu khuzaimah wa tirmidzi wa rawahu malikun wa ahmadu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai padanya, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang laut, dia itu suci airnya, halal bangkainya. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Lalu lafaz ini bersumber darinya. Kemudian kitab Thaharati, kitab tentang Thaharah ini jadi, atau kitab Thaharati ini jadi khobar syibhu jumlah, yaitu mudhof ilaih. Mana mubtadanya? Nah, mubtadanya dibuang, yaitu hadza kitabut Thaharati. Bada'a bit Thaharati, bada'a itu fi'il madhi butuh maf'ul, fi'il madhi butuh fa'il. Fa'ilnya itu adalah jar majrur, yaitu bit Thaharati. Ittiba'an li sunnatil musannifin. Budi abid Thaharati, dimulai dengan toharoh, berarti budi ini fi'il madhi majhul, bit Thaharati ini berarti naibul fa'il. Ittiba'an ini mengikuti, berarti maf'ul mutlak li sunnatil musannifina fi dzalika. Kebiasaan para artinya dulu aja semua ya. Budi abid Thaharati ittiba'an li sunnatil musannifina fi dzalika. Toharoh mengikuti kebiasaan para penulis yang menulis karya tentang fikih. Nah, budi'a fi'il madhi majhul bit Thaharati naibul fa'il ittiba'an maf'ul mutlak li sunnati jar majrur al musannifina mudhaf ilaih fi dzalika jar majrur wa taqdiman lil umuri diniyati ala ghairiha. Dan untuk memberikan pendahuluan terkait berbagai perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan yang lainnya. Wa harfu atfin, huruf ataf, taqdiman ma'tufnya ke ittiba'an lil umuri jar majrur ad-diniyati mudhaf ilaih ala ghairiha jar majrur wa ihtimaman bi ahammiha wa hiya as-salatu. Dan juga menjadi ihtimam itu kan perhatian, dan juga untuk menjadi perhatian
berkaitan dengan urgensinya, yaitu tentang sholat. Nah, jadi perhatian kesucian itu menjadi hal yang urgen bagi kita semua karena nantinya akan berkaitan dengan sholat. Wa atau lagi ihtimaman maktuf bi ahammi jar majrur ha mudhaf ilaih wa hiya wawu di sini wawu ibtida aja hiya mubtada as-salatu khabar summa lamma kana hilang ya summa lamma kana mana summa lamma kana al-ma'u huwa al-ma'muru bit tatahiri bihi usolata qaddumihi faqala. Kemudian tatkala air itu menjadi wal ma'muru bit tathhiri al ma'mur iya amarobi apa ya amarobi itu umir tuh amarobi ada yang tahu amarobi uslubnya ada diterjemahin gimana Nggak tahu. amarobi Lanjut. wal ma'mur gimana dok kurang jelas Lanjut. amarobi wal ma'muru bit tathhir barangkali ada yang tahu artinya wal ma'muru bit tathhir atau boleh diartiin intinya berkaitan dengan air, maka yang akan dibahas pertama kali itu tentang cara mensucikan, cara menyucikannya. Usolata qadumihi, apa ini usolata? Lewat dulu aja ya. Babul miyahi bab tentang air-air. Al-babu lugatan bab itu secara bahasa mayadakhulu minhu apa yang masuk darinya wa yakhruju dan keluar wa huwa huna majazun. Adapun yang dimaksud bab di sini adalah sebuah majaz atau kiasan. Al-babu mubtada lugatan naz'ul khafid ma yadakhulu ma mubtada yadakhulu khobar jumlah fi'liyah minhu jar majrur wa yakhruju wa atof yakhruju ma'tuf alah kok benar yakhruju ma'tuf wa huwa huna majazun wawu di sini wa-nya wawu ibtida atau wa huwa di sini tafsiriyah aja huna majazun hunanya jadi mubtada majazun khabar mubtada hunaka wal miyahu adapun air itu jam'u ma'in asluhu mauhun wa huwa jinsun yaqau 'alal qalili wal katsiri illa annahu jama'al ikhtilafi anwa'ihi bi'atibari hukmi syar'i fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrahu. Nah, maaf tiba-tiba hilang sinyal. Dan almiah itu merupakan jamak atau bentuk plural, bentuk banyak dari maun. Asalnya itu mauhun, yang dimana artinya itu adalah satu jenis yang dimana jenis tersebut menunjukkan sedikit atau
dan banyak illa annahu jama'al ikhtilafi anwa'ihi bi'tibari hukmi syar'i. Kecuali tatkala dia bersamaan antara yang sedikit dan yang banyak itu terdapat sebuah ikhtilaf, perbedaan anwa macamnya bi'tibari hukmi syar'i, dalam aspek hukum syariatnya. Fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrahu. Karena nanti ada hukum yang memvonis air tersebut dihukumi haram dan air tersebut dihukumi makruh. Nah, itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ukhtulifa fi ismihi wa ismi abihi ala nahwin min salasina qawlan. Nah, udah sampai sini ya. Mana? Kursornya nggak ada ya? Oh, itu ada. Salasina qawlan qala ibnu Abdul Barri fil isti'abi illa anna Abdallahi Abdurrahmani huwa alladhi yaskunu ilaihi al-qalbu fismihi fil Islami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini diperselisihkan atau banyak ulama yang berbeda pendapat tentang namanya, nama ayahnya. Nah, perbedaan ini sampai ada 30 pendapat. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Abdul Bar menyebutkan di dalam kitabnya Al-Isti'ab, yang paling kuat antara Abdullah dan Abdurrahman, yaitu yang memiliki tempat al-qalbu fismihi fil Islam. Yaitu dua nama tersebut memungkinkan alladzi yaskunu ilaihil qalbu fismihi fil Islam. Nah, dua nama tersebut yang memungkinkan bahwa roh itu antara Abdullah atau Abdurrahman. Summa qala fihi mata fil madinati sanata tis'ah wa khamsina hijriyatan wa huwa ibnu samanin wa sab'ina sanatan wa dufina bil baqi' wa qila bil aqiq. Nah, udah sampai situ. Dan kemudian beliau menyebutkan Abu Hurairah itu wafat di Madinah pada tahun 59 Hijriah, yang dimana usia beliau itu 78. Beliau berusia 78 tahun, kemudian dimakamkan di Baqi, tapi ada juga yang mengatakan di Aqiq. Ada ya makam Baqi, terkenal itu di Madinah. Oke. Nah, sampai situ sedikit demi sedikit ya untuk daras kitab hari ini, itu berkaitan dengan Abu Hurairah dan pembukaan tentang kitab dan niyah serta at-thaharah. Sekian berkaitan dengan daras kitab, saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan untuk membuka kajian ini. Alhamdulillah, sesi dars kitab telah selesai. Terima kasih kepada Abasor yang sudah memimpin dars kitab kali ini. Maka acara selanjutnya saya akan membuka sesi acara kelas episode ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bertemu walaupun online seperti ini di acara di kajian malam ini, yang mudah-mudahan
diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin semangat dalam mengkaji ilmu. Nah, untuk minggu kali ini kita membahas tentang mengenal dunia kepenulisan. Sebagaimana kita tahu bahwa media menulis ini sangat penting untuk kehidupan kita, dan dengan menulis ini salah satu cara untuk kita menjaga ilmu, karena walaupun pemilik tulisan itu sudah tidak ada, namun ilmunya tetap terus mengalir. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia kepenulisan, kita simak materi dari pemateri kita hari ini, yaitu Aredo. Ya, kepadanya saya persilahkan. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit bercerita lah terkait bagaimana saya mengenal dunia kepenulisan. Tentu di sini kan lebih banyak yang lebih senior lah untuk masalah tulisan ini. Jadi saya harap anggap biasa aja lah, diskusi seperti biasa. Jadi di sini sebagaimana berangkat dari tulisan yang saya bagikan di grup itu terkait aku menulis maka aku abadi. Jadi tulisan ini tuh saya bahas pertama dari pentingnya mengikat ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Al ilmu sayyidu wal kitabatu qaiduhu. Qaidu suyudaka bil jabali wa al wathiqah. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, artinya Imam Syafi'i memerintahkan kepada kita untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan. Intinya di situ. Lalu yang saya garis bawahi dalam kepenulisan ini itu, jadi menulis itu adalah skill yang berbeda dengan public speaking itu. Jadi menulis itu salah satu kemampuan berbahasa yang tidaklah mudah dan seringkali dianggap sebagai aspek kegiatan berbahasa yang sulit. Menulis terkadang menjadi hal sulit bagi mereka yang lebih suka berbicara. Sebaliknya juga, berbicara di depan publik cukup menjadi tantangan bagi mereka yang lebih suka menulis. Jadi antara menulis dan berbicara di hadapan umum itu semacam skill yang berbeda. Jadi ketika jujur saya kenapa lebih ini dinulis, karena
di public speaking kurang gitu. Ngomongnya uga-uga, terus kadang apa ya, emang agak menjadi tantangan gitu, deg-degan gitulah. Akhirnya sambil belajar untuk berbicara, saya lebih mendalami juga untuk di dunia kepenulisan gitu kan. Dakwah tidak dibatasi hanya dengan di minbar saja atau ceramah bil kalam saja, tapi kan ada juga dakwah bil kitabah sebagaimana para ulama terdahulu gitu. Nah, lalu di tulisan anak itu anak bahas terkait Imam Ibnu Jarir atau Bari yang beliau itu menulis di setiap harinya 40 lembar tulisan. Jika dihitung dengan umurnya, maka kurang lebih ia telah menulis telah menulis 584 ribu lembar. Jadi satu hari itu 40 lembar gitu. Makanya agak aneh sampai beliau meninggal itu sampai 584 ribu tulisan. Juga ada Imam Abdul Wafa bin Aqil Al-Hanbali. Beliau menulis kitab Al-Funun dengan 800 jilid yang di mana di dalamnya berisi pembahasan tentang tafsir, fikih, nahwu, tarikh, dan masih banyak lagi. Nah, jadi perhatian yang besar dari para ulama ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menulis itu. Nah, itu beberapa contoh dari para ulama bagaimana giat mereka dalam menulis. Nah, mengapa saya memberikan judul aku menulis maka aku abadi? Karena sebagaimana yang dikatakan juga oleh para ulama terdahulu gitu, bahwa emang menulis itu membuat abadi gitu. Kita meninggal tapi tulisan-tulisan kita tetap hidup. Contohnya kan para ulama, karya-karya mereka yang telah ditulis berabad-abad lamanya masih bisa terbaca oleh kita. Ilmu-ilmu yang mereka tulis telah dibaca dan diamalkan oleh jutaan manusia. Namanya tetap harum dan dikenal oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Meski jasadnya sudah tidak ada, tetapi ruhnya masih terasa di sekeliling kita, gitu kan? Contohnya siapa Imam An-Nawawi atau Imam Asy-Syafi'i dengan kitab-kitabnya yang sampai sekarang masih ada gitu, masih dikaji, masih diperdalam seperti Ihya Ulumuddin atau yang kita pelajari dulu Riyadhus Shalihin itu kan kalau saya Imam An-Nawawi ya. Itu kan udah lama ya meninggalnya, tapi dengan tulisan itulah yang membuat mereka abadi, yang membuat mereka itu dikenal gitu. Dan pahalanya juga gak main-main gitu kan, terus ngalir. Nah, oleh karena itu jadi menulis adalah kegiatan yang rasanya emang harus kita budayakan. Jadi apa yang kita tulis itu bisa menjadi pahala yang mengalir untuk kita diri sendiri. Jadi terutama bagi saya yang memang kurang dalam berbicara, saya lebih diperdalam di tulisan gitu. Tentu juga sambil belajar bagaimana public speaking itu, bagaimana berbicara di depan umum dengan memperbanyak jam terbang lah untuk menjadi moderator dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke pembahasan di mengenal dunia penulisan yang di PPT. Nah, baik. Jadi materi kali ini itu lebih ke bagaimana saya menulis dan bagaimana pengalaman-pengalaman saya menulis, tentu yang dengan tulisan-tulisan yang belum sehebat yang ada di inilah, yang di Ateril gitu kan. Basor dan lain-lain kan tulisannya udah bagus-bagus, tapi tidak membuat saya untuk tidak berhenti gitu. Ketika sudah banyak penulis, bukan berarti saya untuk tidak menjadi penulis. Jadi saya berusaha untuk terus belajar. Nah, bagaimana saya menulis itu diawali dengan menulis keresahan. Jadi saya itu kalau mau nulis ya menulis keresahan-keresahan yang emang ada dalam diri anak gitu. Keresahan dalam kehidupan, di sekolah, kuliah, masyarakat, dan dalam pertemanan. Jadi
setiap ada suatu hal atau melihat suatu hal dan itu membuat saya resah, dan bagi anak gak bisa berani langsung speak up gitu, gak bisa langsung ngomong, ya anak tulis gitu. Jadi anak tulis keresahan ini bagaimana, jadi berawal dari curhat lah, tapi curhatnya ya sendiri, nulis sendiri, dibaca sendiri gitu. Jadi saya gimana saya menulis itu awalnya menulis keresahan saya gitu. Nah, tapi di balik keresahan itu ada ilmu. Jadi tentu kita tidak akan melihat, misalnya melihat sesuatu, kita tidak akan tahu itu salah dan membuat kita resah kecuali kita mempunyai ilmu gitu. Mungkin ya. Jadi misal ada satu kegiatan yang mungkin itu syubhat atau maksiat, itu kita tidak akan resah jika kita tidak ada ilmu di dalam diri kita gitu. Makanya di balik keresahan itu ada ilmu. Nah, ilmu ini tentu didapatkan dengan belajar, membaca, dan mendengar. Nah, ketika anak ikut pelatihan menulis dengan Ustadz Anwar Dailani, ya, penulis cukup terkenal, itu yang saya ingat beliau mengatakan bahwa tulisan bagus itu hanya akan lahir dari pembaca yang rakus. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menulis tanpa tanpa ada referensi gitu, tanpa ada ilmu yang mau kita tulis. Jadi gak mungkin kita pengen nulis tapi gak ada ilmunya gitu. Makanya berangkat dari keresahan, dan di balik keresahan itu ada ilmu. Makanya lahir tulisan. Sebagai contoh, anak waktu anak kok anak sih Abi kemarin tulisan terbaru lah yang tentang sholawat itu. Jadi anak tuh resah dari dulu lah, dari semester 2 atau semester 3 awal di sini. Jadi di Unida ini ada sekelompok orang-orang yang bernaung dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bernama Zikrus Salam itu. Nah, itu kegiatannya ya sholawatan. Nah, tapi yang anak anehkan itu mereka tuh suka sholawat tapi ya ke masjid gak pernah gitu, sholat tuh diabaikan gitu, pokoknya sholawat gitu. Nah kan itu kan teman sekelas juga, di situ kan anak juga resah mengapa ada yang ngakunya cinta Nabi tapi amalan wajib ditinggalkan gitu, kan merasa resah kan di situ berangkatnya dari keresahan. Nah itu anak resah di awal semester 3, tulisan baru ada di semester 4 pertengahan kemarin kan. Ini jadi anak tuh resah doang dulu tuh, nggak punya ilmu. Jadi nggak punya ilmu bagaimana cara membantah mereka, bagaimana cara menulis atau memberitahu mereka melalui tulisan gitu. Akhirnya saya di selang-selang kuliah itu anak ya baca-baca, terus bagaimana dengerin ceramah, terus lihat postingan-postingan di Instagram, YouTube, dan lain-lain yang memang membahas tentang salawat itu. Jadi saya bahas di tulisan yang kemarin ada itu, saya bahas bagaimana salawat di zaman sekarang itu. Jadi anak kasih judul antara salawat dan bersolawatan. Jadi anak rasa ada perbedaan antara bersolawat dan solawatan. Jadi solawatan tuh ya itu yang rame gitu, yang rame-rame gitu solawatan. Nah itu salah satu contoh dari keresahan anak yang didasari ilmu, yang ilmu itu dapat cukup lama gitu. Jadi anak nggak berani langsung
langsung ngomong kalau ini salah, tapi ana baca-baca dulu, riset dulu, terus dengar-dengar ceramah Ustadz dan Habib mungkin ya, yang kemarin kalau tanya soal Habib yang memang mumpuni dalam hal itu, dan ternyata saya menemukan jawabannya dan rasanya nggak salah gitu analisis itu. Soalnya memang ada beberapa Habib yang memang mendukung bahwa memang mengakui juga bahwa emang salawatan sekarang tuh udah aneh-aneh gitu, udah ada yang sambil joget-joget dan lain-lain lah. Itu salah satu contoh dari tulisan yang lahir dari keresahan. Nah, hasil dari belajar, membaca dan mendengar itu muncul dua hal. Pertama, muncul banyak ide untuk dikembangkan menjadi tulisan yang baik. Kemudian, kaya dengan beragam kosakata yang menjadi salah satu modal menghasilkan tulisan yang segar dan menarik. Jadi, sebagaimana yang tadi dikatakan Ustadz Anwar Jailani, bahwa tulisan yang bagus itu lahir dari dari bacaan yang rakus gitu. Ketika kita banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, tentu kita akan otomatis lah lahir ide-ide untuk menulis. Nah, dengan membaca juga kita kaya dengan beragam kosakata. Jadi ketika kita sudah punya ide, kita juga punya kosakata gitu. Bagaimana menuliskan ide tersebut gitu. Jadi enggak punya ide doang tapi bingung menulisnya gimana. Nah, itu tentu kosakata ini lahir dari bacaan-bacaan kita gitu. Jadi menulis dan membaca itu rasanya tidak bisa dipisahkan gitu. Hasil dari bacaan itu yang bisa lahir tulisan gitu. Kalau kita nggak baca terus ingin menulis, rasanya sulit gitu, berat, jadi bingung mau nulis apa gitu. Nah, lalu ini proses khususnya anak untuk menulis tuh, kita melihat keadaan, kemudian keadaan itu yang membuat anak resah. Nah, di balik keresahan itu anak punya ilmu, punya argumen yang kuat, punya dalil juga, punya ide, kemudian lahir tulisan. Gitu. Next. Tapi tidak semua tulisan itu lahir karena keresahan. Jadi enggak semua tulisan itu hasil dari resah gitu. Mungkin ada beberapa orang yang enggak harus resah dulu baru nulis kan. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar, kemudian ada yang memang motifnya membagikan ilmu. Jadi ketika kita belajar di kelas, kemudian ditulis, kemudian kita tulis kembali dalam media sosial atau apapun lah, kita bagikan. Nah, itu membagikan ilmu, kemudian motifnya atau niatnya ingin mendapatkan pahala jariah atau dakwah bil kitabah, kemudian mengikuti jejak para ulama, dan terakhir abadi dan terkenang. Itu beberapa tulisan yang mungkin enggak lahir dari keresahan gitu. Itu beberapa motivasi lah mengapa kita harus menulis selain muncul dari keresahan kita sendiri. Nah, next. Nah, lalu Ana sedikit berbagi terkait bagaimana apa saja yang sudah Ana tulis lah. Jadi pertama ada artikel, kemudian makalah, jurnal, buletin ini ya, buletin ethereal juga ada. Kemudian ada yang buku, kemudian ada juga yang yang lebih berpengaruh lah, itu di proposal PKM itu. Mungkin untuk yang kuliah atau mungkin yang tahu juga, PKM kan program kreativitas mahasiswa itu. Itu di setiap tahun pasti ada. Pertama, artikel. Nah, kan judul materi pada kali ini itu mengenal dunia kepenulisan. Nah, dunia kepenulisan tidak akan lepas dari yang 6 ini. Itu ada artikel, makalah atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang kita di 27 juga. Kemudian ada jurnal ilmiah. Kemudian buletin, buku, dan proposal PKM, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada
feature, terus novel atau pentigraph dan lain-lain. Cuma yang anak akan bahas itu di fokus di 6 ini. Nah, pertama ada artikel. Nah, artikel itu dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Nah, jadi intinya singkatnya artikel itu lebih ke lebih opini itu. Jadi lebih ke yang tadi Ana juga yang lahir dari keresahan-keresahan itu. Jadi artikel itu lebih ke argumen-argumen kita yang ada untuk hal-hal yang ada di zaman sekarang itu. Jadi bagaimana kita menulis fakta, opini, dan lain-lain yang dibagikan di media online itu artikel. Nah, artikel itu biasanya dikit-dikit ya, satu paragraf tuh bisa 3 baris itu artikel. Soalnya memang satu paragrafnya artikel itu jangan terlalu banyak karena emang bakal malas baca sih. Jadi dibatasi cuma 3. Jadi dulu pernah anak pelatihan menulis artikel atau opini. Ketika itu nulis satu paragraf tuh bisa ke 6 baris. Itu ya dikoreksi itu. Dikoreksi, dimarahin juga. Jadi nggak boleh kalau di artikel itu terlalu banyak paragrafnya. Jadi sebisa mungkin harus dipisah itu 3 gitu. Biar memang artikel harus singkat gitu, harus singkat soalnya biar enak dibaca juga. Kalau numpuk langsung banyak itu kan bikin malas juga. Nah, kemudian ada makalah. Makalah mah gampang sebenarnya. Itu biasa kan kuliah juga pasti ada makalah. Nah, menurut KBBI, makalah itu dibagi menjadi 2. Ada makalah tulisan resmi tentang suatu hal yang pokok dipakai untuk publikasi dan di persidangan serta sering disusun dan diterbitkan. Kemudian yang kedua ada makalah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas kampus atau sekolah. Ya, makalah itu lebih ke tugas-tugas kuliah lah biasanya. Mungkin kalau di 7 kita karya tulis ilmiah itu kan bisa juga makalah. Soalnya strukturnya juga sama. Di struktur untuk makalah tuh gini. Ada cover, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Kemudian bab 2, pembahasan. Bab 3, penutup. Ada kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Itu makalah. Yang memang mungkin kita sebagai mahasiswa sering lah. Setiap matkul pasti ada bagaimana nulis makalah itu. Nah, kemudian ada jurnal ilmiah. Mungkin teman-teman mengenal apa itu dan bagaimana jurnal ilmiah itu. Jadi jurnal ilmiah itu adalah sebuah publikasi atau catatan tertulis yang berisi catatan, penelitian, atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Jurnal biasanya digunakan oleh para akademisi, peneliti, atau praktisi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan teknologi. Nah, jadi kalau jurnal ilmiah itu lebih strukturnya berbeda dan tulisan juga lebih ilmiah gitu, enggak seperti artikel. Kalau artikel kan biasanya dibagikan di website. Kalau jurnal ilmiah memang ada khusus untuk jurnal gitu. Nanti anak kasih contoh di halaman selanjutnya. Jadi jurnal itu proses menulisnya juga emang agak rumit. Pertama kita nulis, kemudian kita kirim ke misalnya mau jurnal kampus mana, misalnya jurnal kampus UIN, jurnal kampus Unida, jurnal kampus atau ya ada atau enggak yang STIPI. Nah, itu setiap kampus punya jurnal masing-masing dan itu punya namanya juga gitu. Punya nama masing-masing. Bahkan setiap prodi juga, setiap program studi, setiap jurusan itu punya jurnal gitu, punya jurnal sendiri. Kalau prodi Ana itu kan ilmu Quran tafsir, ada namanya studi Quranika.
Nah itu milik prodi. Nah gitu. Itu jurnal ilmiah. Nah terus jurnal ilmiah itu kalau pertama kita nulis, kemudian kita kirimkan ke jurnal yang ingin kita kirimkan. Contoh, Ana nulis, Ana kirimkan ke jurnal UIN, jurusan apa, misalnya IAT, Al-Quran Tafsir. Nah, itu nggak langsung dibaca, nggak langsung terbit, atau nggak langsung nggak langsung terbit, langsung bisa kita baca, tapi itu melalui dicek dulu gitu, dicek dulu sama yang dosen, emang dosen atau dokter biasanya yang ngebaca dulu gitu bagaimana tulisan kita itu berhak diterima atau enggak gitu. Nah, uniknya juga jurnal ilmiah itu kita yang nulis, kita yang bayar gitu. Nah, beda kan kalau artikel misalnya kita ngirim tulisan ke website mana dan itu kan dibayar sama websitenya. Ini kita yang nulis, kita juga yang bayar. Ana ngirim ke UIN, kita juga yang bayar ke UIN gitu. Nah gitu. Nah, terus jurnal ini itu setelah dicek, nah kalau memang diterima bisa langsung. Nah itu proses atau proses menuju diterimanya itu lama, paling lama 1 tahun mungkin ya. Ana juga nulis dari semester 2 dari maba itu, nulis semester 2 dikirimkan semester 2, baru ada kabar kemarin semester 4. Jadi itu memang agak lama ya jurnal ilmiah itu, setahun. Mungkin karena ngantri atau apa, jadi setahun kemudian baru ada pemberitahuan bahwa jurnal Anda diterima, tapi ada revisi. Nah, revisinya juga banyak. Nah, lalu setelah diterima, kita bayar. Jadi kita enggak ngirim, bayar, tapi kita ngirim dulu, keterima atau enggak. Kalau keterima baru kita bayar gitu. Nah, bayarnya itu tergantung tingkatan jurnal yang kita pilih. Misalnya ada jurnal Sinta 5, ada Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ada ya? Kalau nggak salah belum dengar sih. Langsung ada Scopus yang tingkatnya internasional. Nah, Sinta 5 itu tingkatan paling rendah kalau yang Anda tahu itu. Jadi kalau bagi pemula-pemula itu biasanya nulisnya ngirimnya ke Sinta 5 dan itu Sinta 5 lebih murah. Terus kalau naik lagi itu harganya lebih naik. Kalau nggak salah itu ke 150 ke atas lah kalau nggak salah. Anda juga nggak pernah sih, Anda nggak pernah nulis kirim, Ana sendiri yang bayar, tapi dibayarin kampus itu biasanya. Jadi kita nyantumin nama dosen dan dosen itu yang bayar. Nah, lalu ada proposal PKM. Nah, kalau proposal itu ya proposal kayak proposal KTI dulu gitu. Cuma ini lebih ke kita mengajukan sebuah ide gitu. Nah, ini cukup menjadi tantangan sih bagi anak. Soalnya waktu itu dua tahun berturut-turut waktu maba sampai sama sekarang juga itu tulisan itu sangat ngaruh di proposal PKM gitu. Nah, proposal ini yang menentukan diterima atau enggak ide kita gitu. Jadi gimana kita cara menyampaikan ide, enak dibaca atau tidak, terus dipahami atau tidak sama si pengujinya. Jadi tulisan kita emang benar-benar diuji di situ. Jadi kalau emang dipahami dan emang tulisan kita rapi juga, bisa keterima itu. Jadi idenya tersampaikan lah. Kalau dulu anak waktu maba itu PKMK, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nah, itu waktu itu anak bikin makanan gitu. Dan itu dapat uang pendanaan, itu uang didanai itu 1.500.000 lumayan kan. Nah, setelah itu tahun berikutnya, tahun sekarang itu anak bikin aplikasi kesehatan gitu, dokter, namanya DocLens, jadi dokter lensa. Nah, ini itu anak punya ide aplikasi kesehatan digital gitu. Pokoknya segala digital lah. Jadi anak punya ide, ya udah semoga bisa keterima, anak tulis. Dan itu emang gak benar-benar niat sih, cuma ditulis dengan baik dan rapi juga bagaimana ide kita tersampaikan dan dipahami oleh para penguji. Anak kirimkan terkait kesehatan digital ini, terkait aplikasi kesehatan digital ini, dan keterima lagi gitu kemarin tuh. Yang dapat dana juga
1.250.000. Itu lumayan kan. Di PKM tuh banyak lah, mungkin teman-teman juga tahu banyak kan PKM, ada PKMK perusahaan, ada PKM KC Karsa Cipta. Kalau Karsa Cipta itu kayak aplikasi-aplikasi gitu, ada PKM AI artikel ilmiah dan lain-lain, itu banyak. Mungkin nanti bakal merasakan lah, atau bakal daftar juga sih PKM, emang benar-benar gengsi sih. Nah, ini untuk artikel, contoh-contoh artikel Ana nulis di pertama di perpustakaan Unida Library, kemudian Tapakuh juga pernah kan waktu itu, terus di website sendiri, di blogspot sendiri. Ini untuk artikel, jadi pendek-pendek dan lebih singkat dan padat dan jelas, nggak banyak basa-basi lah di artikel. Nah, ini untuk makalah. Jadi makalah di Unida itu tergantung dosennya sih, ada yang memang makalahnya harus berbahasa Arab juga, makalah bahasa Arab, presentasi bahasa Arab. Memang agak berat sih bagi anak yang dari 27. Nah, itu ini yang bahasa Indonesia itu makalah tugas apa ya, tuh tugas tafsir ulama Nusantara. Nah, ini kan gampang kan kalau bahasa Indonesia itu. Terus ada kalau bahasa Arab ini tentang poligami. Nah, ini jurnal. Ini salah satu jurnal yang pertama terbit, itu judulnya Pelatihan Pembelajaran Al-Quran dengan Metode Asy-Syafi'i di Madrasah Ibtidaiyah Muntas Ponorogo. Jadi waktu itu penelitian MI Muntas Ponorogo ini bagaimana penerapan metode Asy-Syafi'i dalam membaca Al-Quran itu. Nah, lalu akhirnya ditulis dan dikirimkan ke Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nggak tahu di mana ya. Ini dikirim ke sana dan dosen juga yang bayar, terbit akhirnya. Nah, ini jurnalnya. Ada ini dalam jurnalnya gini. Nah, ini yang di samping kanannya yang tadi dimaksud jurnal yang nulis semester 2 baru ada kabar semester 4 dan itu ada revisi lagi. Jadi judulnya Melacak Asal-Usul Feminis Muslim di Indonesia dan Kritik Terhadapnya. Nah, ini nulis sama dosen juga, dikirimkan sama dosen, dan emang banyak banget revisinya. Ini untuk jurnal gini, bentukan jurnal tuh gini. Kalau makalah kan ada kata pengantar, ada daftar isi dan lain-lain. Kalau jurnal itu lebih simpel, judul, nama, kampus, abstrak, kemudian pendahuluan, hasil dan pembahasan, penutupan, udah. Itu untuk jurnal. Nah, ini untuk proposal PKM. Jadi dulu waktu maba itu ngirim, kan kemarin tuh keterima 2 PKM, tapi itu internal gitu. Jadi khusus di Unida aja, enggak nasional. Nah, kemudian diajukan ke nasional, Simbel Mawa namanya. Mungkin teman-teman juga tahu Simbel Mawa. Itu kita ajukan ke Simbel Mawa dan beberapa bulan kemudian ada pemberitahuan tertolak. Dan itu tertolaknya sangat-sangat dikit banget itu salahnya, padahal salahnya dikit tapi ngaruh banget gitu. Tuh cuma salah di format daftar pustaka itu kalau nggak salah. Nah, itu salah di situ, mungkin harusnya nama dulu atau tahun dulu atau apa dulu, mungkin nulisnya gini, akhirnya tertolak dengan alasan daftar pustaka tidak sesuai ketentuan tuh. Nah, ini proposal PKM. Nah, judul yang sekarang itu Dokter Lensa, Inovasi Pelayanan Kesehatan Digital untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan bagi Masyarakat dalam Menghadapi Permasalahan Kesehatan Digital. Nah, ini proposal. Terus yang sebelumnya itu ada Singler, Inovasi Olahan Singkong Crispy yang Lumer. Itu PKMK. Nah, ini beberapa motivasi dari para ulama juga untuk menulis. Dari Buya Hamka itu menulislah untuk keabadian. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi dari keabadian ini itu, saya rasa
nulis, kita nulis dan kita abadi itu ketika kita memang nulisnya ikhlas gitu. Niatnya ikhlas seperti para ulama terdahulu. Jadi nggak sekedar nulis biar dilihat, biar kalau lomba biar menang. Jadi kan itu niatnya emang nggak ini ya. Dan saya rasa keabadian itu akan hilang jika niatnya emang nggak benar gitu. Kan kalau para ulama nulis tuh ya buat dakwah bil kitabah untuk menyampaikan atau menuliskan ilmu-ilmu mereka gitu. Beda zaman sekarang kan nulis tuh banyak motifnya ya. Ada yang memang jadi pekerjaan, ada yang memang untuk perlombaan juga dan lain-lain. Makanya saya rasa tulisan akan abadi jika memang tulisan kita itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena memang kita ingin membagikan ilmu, kita ingin memperjuangkan Islam melalui tulisan-tulisan kita gitu. Lalu selanjutnya ada nasihat dari dari Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang dapat membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, Ali bin Abi Thalib juga sama. Jadi maka tulislah sesuatu yang dapat membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Jadi yang Anda pahami itu yang dapat membahagiakan itu karena ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan gitu. Jadi bukan menulis misalnya novel mungkin ya, novel percintaan dan lain-lain. Saya rasa itu nggak bermanfaat dan tidak dapat membahagiakan gitu di akhir kelak. Jadi percintaannya ya percintaan yang enggak Islami juga kan. Nah, lalu ada di Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata bahwa kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Kemudian ada di ini Mas Pram. Orang boleh pandai, mungkin orang boleh pandai setinggi langit, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kita boleh pintar gitu, pintar, cerdas dan lain-lain, tapi selama kita tidak menulis, menurut Mas Pram ini, kita akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi percuma kita cuma pintar doang tapi enggak nulis gitu. Jadi ilmu-ilmu kita ya hilang, kita meninggal, ilmu kita ya hilang gitu. Makanya para ulama itu meninggalkan karya-karyanya agar si ilmunya tidak hilang dan bisa tersampaikan kepada kita hingga sekarang. Nah, ini cara terbaik untuk bisa menulis adalah terbiasa menulis. Pada akhirnya akan bisa karena terbiasa. Jadi sependek pengalaman Ana mungkin dari tahun 2020 mulai menulis itu sampai sekarang ya ada peningkatan karena terbiasa gitu. Ketika di sini banyak yang bertanya gimana caranya nulis, ya saya jawab ya nulis. Jadi cara terbaik untuk bisa nulis ya terbiasa menulis gitu. Pada akhirnya akan bisa karena terbiasa. Jadi karena kita terbiasa, jadi banyak banyak peningkatan juga gitu. Jadi ketika contoh anak 2020 kan mulai nulis itu, ketika sekarang 2024 membaca lagi tulisan-tulisan 2020 tuh emang kayak apa gitu, ini tulisan apa gitu, jelek banget. Nah, ketika kita merasa seperti itu berarti kita merasa kita ada perkembangan gitu. Jadi ketika kita merasa aneh, merasa ada yang salah dari kita yang sebelumnya, dari tahun sebelumnya, itu berarti di dalam diri kita itu ada perkembangan. Maka penutup untuk kajian ini itu adalah cara terbaik untuk bisa menulis adalah terbiasa menulis. Pada akhirnya akan bisa karena terbiasa. Itu pasti untuk menulis.
Mungkin sedikit saja dari anak, mungkin ada pertanyaan atau tidak. Semoga tidak ada pertanyaan karena tidak ada ininya. Jadi saya serahkan ke moderator kembali. Enggak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan membagikan pengalamannya yang sangat menarik untuk kita lebih termotivasi gitu untuk bisa menulis. Gitu. Nah, acara selanjutnya mungkin sesi oh ya boleh teman-teman April menanggapi dari materi yang sudah disampaikan oleh Aredo. Dipersilahkan kepada teman-teman semua. Boleh kepada Teteh. Kantor. Ya kepada Ansor boleh mau menanggapi atau kepada Teh Melvi boleh menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Aredo. Ngapi gimana maksudnya? Aku nggak masuk kan kemarin, yang lain yang masuk. Yang masuk dulu ah. Aku baru masuk sekarang. Alhamdulillah. Atau Moderator dulu aja lah. Hah? Moderatornya dulu. Kang Basor. Soalnya Basor Payunan. Menanggapinya bukan bertanya. oh iya boleh mangga. Basor mah jangan bertanya. Punten kapencet. Tapi nggak apa-apa sekaligus. Ini ya. Ini udah dipersilakan belum? Karena love ini sinyalnya. Udah boleh, silahkan. Oke. Jadi untuk menanggapi dulu ya, saya sangat terkaget dan merasa alhamdulillah ternyata materi ini disampaikan oleh ahlinya atau oleh orang yang sudah berpengalaman banyak. Itu yang pertama, dan alhamdulillah tidak kaleng-kaleng ya. Jadi semua disampaikan melalui urgensinya apa, kemudian bagaimana sejarah para ulama, sejarah orang-orang yang besar dahulu membahasakan menulis itu adalah untuk keabadian, menulis itu kaitannya untuk dakwah dan lain sebagainya. Dan catatan buat kita semua mengenai penyampaian
Kang Edo. Kalau yang saya ini ya, yang saya ingin garis bawahi adalah kaitannya tentang cara kita untuk memulai menulis. Kalau Kang Redo lebih menekankan ke keadaan, dari keadaan ada keresahan di situ, lalu keresahan tersebut menjadi ide, dan dari ide tersebut kita tuangkan menjadi sebuah tulisan. Nah, gitu ya. Jadi ini harus jadi poin buat kita semua. Orang yang pengen menulis itu mulai dari sini, siapapun orangnya kan. Nah, dan intinya adalah mulai dari keresahan. Teman-teman ada resah sesuatu, maka tuliskanlah keresahan tersebut, jangan lupa. Karena hari ini resah, besok kemungkinan nggak resah. Nah, kenapa kemungkinan nggak resah? Ada kemungkinan nggak resahnya itu karena sudah ada solusi. Nah, makanya pentingnya menuliskan keresahan adalah nanti kita tahu, oh, aku resah tentang A, maka kenapa aku resah? Oh, ternyata yang ideal itu yang kayak gini. Oh, berarti kan itu udah ada ideal dan keresahan. Bagaimana solusi untuk mencapai ideal yang kita rasakan tersebut? Nah, itulah cara untuk memulai untuk menulis tadi yang saya dapat ya. Dan itu yang paling penting mau dalam lingkup apapun, mau baik itu artikel, jurnal, proposal, yang saya dapat di situ. Nah, jadi kalau di bahasa lain mungkin teman-teman lebih kenal dengan premis dan konklusi atau tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, fokusnya di situ ya. Nah, jadi bagi saya tanggapannya gitu sih untuk menggariskan apa materi yang sudah disampaikan oleh Kang Edo yang Masya Allah sangat mencerdaskan kita semua Insya Allah untuk ke depan. Oke. Boleh bagi Q&A-nya teman-teman. belum kan? Oke, terima kasih kepada Alasor. Boleh kepada teman-teman yang lain bismillah untuk menanggapi. Boleh disampaikan. Kepada Teh Salma, Teh Rifa, Putri, Teh Muti. Sor. Ya lanjut toh. Atau kepada Teh Hasya, Teh Fadia. Boleh, Teh Putri. Apa aja. Maaf tadi panas bang, lagi mesen makan.
Dari moderatornya boleh. Ya, tanya jawab, tanya jawab. Dijawab moderator. Oh, cara menghilangkan eh malas nulis gimana, Dok? Belum Q&A answer. Ya, kalau tidak ada, mungkin dari saya sendiri, materi yang disampaikan tadi sangat, ya sangat Masya Allah, sangat luar biasa bagi saya yang kesulitan dalam menulis. Sangat-sangat menjadi, apa ya, banyak masukan gitu untuk saya yang tidak terbiasa menulis gitu. Ya, Bingung. gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang menanggapi lagi, saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ansor tadi katanya mau nanya. Oh, Basar. Oh, kepada silahkan kepada Basar. Dipersilahkan. Dok, ini kan pernah ya ada sebuah ungkapan yang bilang menulis itu atau banyaknya sebuah tulisan itu adalah satu tanda dari berbagai tanda kemunduran sebuah bangsa. Apa maksudnya? Melalui banyak tulisan tersebut itu artinya sesuai dengan yang kata Edo, banyaknya keresahan. Nah, jadi dari sana itu artinya dari tulisan kita secara tidak langsung mau tidak mau menganggap bangsa kita, anggap saja ini Indonesia dulu ya, sedang mundur karena banyak problem yang terjadi. Nah, itu artinya pertanyaan saya adalah lantas apakah semakin kita banyak menulis itu menandakan semakin mundurnya bangsa kita atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terusin atau gimana? Lanjut. Oke. Pertanyaan kedua, suara kedengar ya? Aman? Aman. Pertanyaan kedua adalah tentang substansi. Nah, jadi ketika kita membahasakan sebuah tulisan atau bilang atau membahas sebuah atau membahas menulis, itu artinya kita harus membahas juga tentang membaca. Membaca dan menulis adalah sebuah kegiatan literasi. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana substansi yang sebenarnya terkait tentang inti-inti sebenarnya terkait tentang menulis dan membaca atau literasi. Karena maksudnya gini Dok, kalau tadi kan yang ya Dok sampaikan di dalam tulisannya Dok tadi dan penyampaian tadi itu berkaitan tujuan semua, sedangkan substansinya belum. Maksud tujuan itu yang 6 tadi, yang amar ma'ruf, berbagi, terus jariah pahala, dakwah, terus jejak para ulama, terus akan mengabadikannya menjadi sebuah kenangan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah tujuan yang dimana tujuannya ada tujuan personil, tujuan religius, tujuan sosial, kemudian tujuan
kebaktian bakti kita terhadap para pendahulu kita. Itu artinya kan bukan esensi, substansinya belum kita dapat. Jadi inti dari itu semua yang dimana yang menjadi pusat gerak kita itu apa? Karena nanti efeknya akan ke motivasi, Dok. Nah, kenapa saya bahasakan motivasi? Karena di sini juga atau di penyampaian Edo tadi belum ada motivasi kita itu bagaimana tentang menulis. Kita bisa mau menulis itu motivasinya apa? Karena kalau keresahan itu bukan motivasi tapi motif. Keresahan itu hadir ketika kita melihat sebuah ikon dan tidak sesuai dengan idealnya. Adapun motivasi itu dorongan kita ingin menulis itu dan ingin menyampaikan itu salah. Nah itu gimana dorongan itu? Nah, inilah pentingnya substansi. Jadi apa sih substansi dari literasi atau menulis dan membaca yang nanti bakal berdampak ke motivasi. Itu yang kedua. Nah, langsung yang ketiga, Dok, saya ingin bahas faktanya saja ya. Faktanya di Indonesia itu secara riset dari program internasional student assessment kalau nggak salah. Nah itu di situ, ya, kalau nggak salah itu dijelasin kalau ternyata Indonesia itu termasuk orang yang daya bacanya itu sangat rendah, termasuk ke 62 dari 70 negara yang ada. Itu artinya secara garis besar perbandingannya pun layaknya 1 berbanding 1000. Nah, apa maksudnya saya mengatakan gini? Maksudnya adalah ketika ternyata daya bacanya saja seperti itu, maka bagaimana dengan tulisan-tulisan yang sudah kita sebarkan nanti? Bagaimana dampak yang berpengaruh kalau jadi maksudnya kita pragmatis saja ya. Apa sih manfaatnya ketika ternyata itu nggak akan mengubah Indonesia secara keseluruhan. Meskipun itu kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Nah, jadi maksudnya adalah apa solusi dari Edo ketika ternyata Indonesia itu bangsa yang seperti itu. Kaum tertinggal tentang daya bacanya. Nah, gitu dulu. Dapat? Baik. Yang pertama lupa, nah. Tadi apa, Mas? Asli. Yang pertama itu tentang Semakin banyak tulisan. eta. Oh ya, semakin banyak tulisan, semakin jadi pohon lagi. Yang pertama itu semakin banyak tulisan mah yang kedua ya tentang substansi. Yang pertama itu tentang moderator tadi dapat nggak? Jadi lupa. Nggak aku tulis soalnya. Atau yang kedua dulu, jadi substansi dari literasi. Oh, yang pertama maaf. Yang pertama itu tentang menulis itu satu tanda dari berbagai tanda yang menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara yang mundur. Nah itu benar atau enggak? Ah iya itu semakin banyak tulisan semakin menunjukkan kemunduran sebuah bangsa. Nah. Jadi lebih ke apa ya? Jawaban yang ya anak kan orangnya juga nggak nangkap pertanyaan langsung muncul itu jawaban-jawaban. Nah, apalagi 3 gitu sih, gak soal
emang agak lemot lah mikirnya. Itulah mengapa juga anak lebih ke apa? Lebih memperdalam di nulis tuh ya karena meskipun ada bahasa tulisan kritis tapi di nulis itu kita lebih bisa lama gitu mikirnya daripada ngomong kan. Kalau ditanya ini kan agak lemot gitu ininya mikirnya. Nah, yang pertama itu tadi tuh semakin banyak tulisan jadi pertanda kemunduran bangsa. Bagi anak itu enggak, malah kemajuan gitu. Soalnya gini, ketika kita menulis berarti bagi anak ya, tapi gak tahu benar atau salah. Berarti literasi kita tuh meningkat gitu. Dan yang tadi Ana sampaikan terkait keresahan kan itu Ana sampaikan di awal bahwa bagaimana cara saya menulis gitu. Jadi itu emang Ana nulisnya gitu. Mungkin orang lain beda gitu. Ada motif lain mengapa dia harus menulis. Nah, untuk pernyataan tadi bagi Ana enggak juga gitu. Soalnya justru karena banyak tulisan kita makin maju gitu. Itu mungkin ya. Tuh. Yang pertama. Terus yang kedua itu substansi tulisan itu apa? Nah ini yang menjadi problem bagi Ana sendiri. Ya sebenarnya ini ya. Sebenarnya nggak mau ya nyampein ini soalnya Ana juga bingung harus gimana nyampeinnya. Pertama karena emang Ana nggak seistiqomah itu untuk menulis dan bahkan tulisan-tulisannya juga nggak sekritis mungkin Albasor dan lain-lain. Karena Ana bingung, Ana yang ingin ngadain kelas eterial terus waktu diminta pemateri juga bingung materinya apa, jadi ya cuma ini gitu yang mungkin bisa. Dan di sini Ana lebih ke berbagi apa ya, lebih berbagi perjalanan gitu, pengalaman Ana dalam menulis. Nah, untuk substansi itu sendiri rasanya memang tidak Ana sampaikan tadi mengapa kalian itu harus menulis, karena Ana sendiri juga bingung gitu. Kenapa Ana nulis gitu. Jadi mungkin nggak tahu, Ana nulis. Jadi cara belajar Ana itu nulis gitu. Ana nggak mungkin baca kalau nggak nulis itu. Ana bukan kayak orangnya yang suka baca gitu, enggak, tapi nulis dulu gitu. Misalnya mau nulis apa baru baca buku ini, baca buku ini gitu. Jadi orangnya enggak kutu buku baca dulu gitu, enggak, tapi anak tuh lebih ke nulis dulu itu. Nulis dulu baru belajar, baru memahami, baru memperdalami. Nah, itu cara anak menulis itu. Jadi diktat itu sendiri bagi ini ya mungkin itu ya, mungkin bisa ditanggapi oleh yang lain. Soalnya belum tentu benar juga dari anak. Nah, terus yang ketiga apa lupa tadi tuh gimana bahasa yang ketiga? Cara. Oh, gimana sih tadi tuh yang daya baca di Indonesia? Yang jadi secara riset kan daya baca di Indonesia kurang. Gimana ya? Solusi. Iya itu. Jadi apa solusi untuk meningkatkan daya baca sekaligus meminimalisir ya itu aja lah solusi dari agar meningkatkan daya baca di Indonesia. Soalnya tulisan kita tuh nggak hanya disebar tanpa ada baca gitu. Jadi kayak
kenapa kita harus nulis padahal daya baca di Indonesia aja itu rendah gitu. Jadi percuma nulis itu dan nggak akan dibaca karena daya baca di Indonesia emang rendah gitu. Nah, eh ini aneh itu untuk solusi untuk permasalahan itu ya lebih ke pertama mengembangkan eh, cara bacanya gitu. Nah, cara baca ini juga lahir dari bagaimana penulis gitu, bagaimana cara menulis. Jadi ketika zaman sekarang yang memang lebih suka ke yang apa ya, yang pendek-pendek mungkin ya, tulisan atau instan atau lebih simpel gitu. Nah, di situ jadi kita lebih terutama anak juga ya. Kalau misalnya tuh lihat tulisan-tulisan banyak itu misalnya satu paragraf langsung plek banyak tuh emang agak males gitu. Nah, solusi dari anak mungkin ya cara dari menulis itu gitu. Berarti caranya ya nulisnya jangan menyesuaikan gitu. Nulisnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menulisnya berarti bagaimana caranya tulisan-tulisan itu tersampaikan. Nah, mungkin bagi anak yaitu dengan tulisan satu paragraf itu pendek-pendek gitu dan dikasih dengan judul yang menarik gitu. Jadi judulnya menarik untuk membaca gitu. Seperti kemarin ya, yang sholawatan itu ramai gitu di Unida soalnya ya mereka sadar kalau emang ada UKM sholawatan yang gitu gitu. Tapi mereka bingung nyampeinnya gitu. Nah, itu. Terus dari cara bacanya juga mengembangkan cara bacanya gimana ya? Eh jadi sekarang kan mungkin banyak ya kalau Ana lihat di TikTok gitu bagaimana cara membaca itu emang benar-benar ada gitu. Bahkan di sini di Cios itu ada satu pelatihan how to read, bagaimana membaca gitu, bagaimana cara membaca. Memang itu harus ada karena ya eh, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di samping daya baca yang kita rendah ya berarti kita harus bagaimana cara kita meningkatkan daya baca tersebut ya. Dari salah satunya tadi cara penulisan, kemudian kedua cara membacanya ada yang metode apa 5 10 5 misalnya 5 menit membaca 10 memahami atau apa terus 5 menit membaca lagi seperti itu dan yang lainnya. Jadi bagi Anda solusinya seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang lebih paham, ada yang lebih. Syukron. Dok, aku mau nanya, Dok. Oh, kok. Bagaimana dalam perspektif Islam menghadapi yang kata Socrates awal mula kemunculan buku itu menjadikan degradasi manusia karena apa? Karena dengan adanya tulisan manusia jadi lupa mengingat tentang sesuatu. Nah, itu gimana kalau dalam perspektif Islam? Terima kasih. Nah, mungkin untuk pertanyaan itu lebih tepat ke Abasar ya. Karena belum ini sih, belum jawabannya. Jadi mungkin Abasar atau yang lain boleh menanggapi untuk pertanyaan Faza. Aku gak tahu. Sok Bas, gimana? Gak tahu bahasan itu Afwan. Saya angkatan kan. Yang lain, ayo. Aca ini belum berbicara Aca, terus Fadia, Putri, Pak.
Ya, nah, Melki, Salma satu lagi. Yuk, gimana pendapat kalian? Apa tadi degradasi apa? Manusia. Jadi sering lupa ya. Ya, adanya tulisan itu membuat apa ya, pada zaman saat itu Yunani kuno itu jadi degradasi gitu karena adanya tulisan, ada media, jadi si manusia itu apa sih, sulit atau gak mau untuk menghafal seperti itu. Saya paling sedikit menanggapi aja ya. Sebelum mengisi, buat teman-teman, boleh dipikirkan dulu tentang ini. Jadi, pembahasan tentang tulisan itu memang harus diakui benar ada benarnya. Nah, ada benarnya bukan benar adanya ya. Kalau ada benarnya berarti ada salahnya juga. Tapi kalau disebut benar adanya berarti nggak mungkin salah. Jadi ada benarnya. Maksud ada benarnya ini adalah memang ketika semakin banyak media yang mempermudah, maka secara langsung atau tidak langsung orang pun akan semakin merasa banyak lalainya. Maksud banyak lalainya karena diberikan kemudahan instanisasi ya, kita bahasakan dengan instanisasi, maka semakin merasa udah ada media yang kayak gini ngapain harus gini. Nah, itu ya. Saya kasih contoh, ketika sekarang banyak buku terjemah, ngapain kita belajar bahasa Arab? Nah, ini nanti menjadi apa ya, setan kita semua untuk memahami kajian selanjutnya, yaitu Tobakoh At-Ta'alum li Tafahum Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, jadi memang benar banyak media kan sekarang buku-buku terjemah, ngapain kita belajar bahasa Arab? Dan inilah pemikiran Barat. Jadi maksud dari banyaknya tulisan di situ memang menjadi media. Tapi media di situ harusnya kita bisa maksimalkan. Maksimalkannya dengan apa? Kita semakin cerdas. Nah, itu. Manusianya semakin cerdas, bukan malah semakin lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika banyak media, seharusnya semua orang itu bisa menjadi orang yang bijak. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan dalam sebuah tulisan, tapi dalam berbagai hal kan. Makanya literasi itu bukan tentang baca dan tulis doang, tapi tentang bagaimana kita memahami semua hal yang terjadi di kehidupan kita. Baik itu yang tertulis ataupun yang tersirat, tersurat atau tersirat. Itu artinya bukan salah tulisannya, tapi bagaimana kita menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya media tadi, itu kan menjadi sebuah problem baru. Salah satunya bakal menjadi degradasi tadi kata Fajar. Ia akan menjadi degradasi ketika seseorang tersebut tidak bijak dalam memaknai kehidupannya. Yaitu hidup untuk apa sih? Makanya kan bahasanya beliau perspektif Islamnya gimana? Nah, perspektif Islamnya adalah bagaimana keberpihakan. Tahu bukan balik lagi ke sana. Itulah Islamic mindsetnya ya. Ketika kamu sudah dikasih media begitu banyaknya, baik yang benar ataupun salah, maka bagaimana keberpihakan Anda ketika Anda hidup di dunia? Kalau ternyata keberpihakan Anda malah berpihak pada nafsu Anda sendiri, berpihak pada hal-hal yang sifatnya hanya adami, yang nantinya akan tiada, maka itu artinya Anda belum menjadi makhluk yang sempurna.
Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini bukan kita beribadah untuk Allah. Kalau untuk Allah itu artinya Allah membutuhkan untuknya kita. Akan tetapi beribadah di sini adalah untuk mencapai ridho Allah. Yang kita butuhkan adalah ridhonya Allah. Dan ridho Allah itu sifat, bukan sebuah kata benda. Nah, kalau bentuknya ridho Allah itu artinya bagaimana ridho Allah itu? Jika akidah atau mindset, ridho Allah itu bentuknya adalah hal yang dianggap kebenaran dan segala hal yang dianggap kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, Mangga kepada teman-teman yang lain. Bagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi lagi pertanyaan yang tadi. Kalau di dalam Islam itu kayak ini gak sih, kayak apa? Hadisnya tuh bukan hadis, apa ya, ilmu balaghah kalau gak salah. Ilmu itu adalah buruan, maka ikatlah buruanmu dengan tulisan itu, bukan Bas atau Edo atau yang lain. semacam tulisan Edonya al ilmu saidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kalau itu tentang teknis ya. Teknisnya seperti itu, tapi bagaimana kita menyikapi itu seperti yang tadi. Dong Bas, jawabannya yang lebih greget. Kalau gitu, buat apa ada kodifikasi Al-Quran? Nah, itu dia. Ini kok bau-bau liberal ya? Mending Edo dulu. Edo dari IAT. Bukan liberal ini. Jadi apa, kayak ujian gitu buat kita semua gitu. Biar apa ya? Biar kita tuh bisa jawab jawaban kayak gitu tuh. Enggak, Basor dijawab. Iya aja, aku mah guyon lah tadi. So, Edo dulu, Edo. Nah, ini takrim ke fakultas IAT dulu. Habis itu anak coba masuk. Enggak ada, Bas, asli. Sok-sok bingung mana juga. Ana juga pengen nanya itu sih. Mak. Ini kita awali dulu dengan salah satu perkataan dari Imam Muhammad, bukan Imam, maaf, Muhammad Al-Ghazali ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menyebutkan, mari kita lihat bagaimana tentang kodifikasi Al-Quran itu ada. Ternyata kodifikasi Al-Quran itu ada berawal dari keresahan. Berawal dari keresahan. Itu artinya pada zaman tersebut, pada masa tersebut sudah ada satu problem yang dimana itu mencirikan kemunduran sebuah bangsa. Makanya kan khairukum qarni, aduh lupa lagi aku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik generasi itu adalah summaladzi yalunahum, kemudian ke bawah dan ke bawah.
sampai ke tabi'ut tabi'in. Apa maksudnya? Karena maksudnya adalah kodifikasi Al-Quran itu ada ketika, atau bukan ada lah ya, kalau ada kan dari Abu Bakar ada, sempurna hadir menjadi sebuah mushaf itu ketika zamannya siapa? Cek. Siapa aja? Tahu nggak? Tahu nggak, Ja? Apa Bas? Astagfirullah, gak merhatiin. Bukan ini sambil ini. Maaf. Kodifikasi Al-Quran itu sempurna ada menjadi sebuah mushaf itu pada zamannya siapa? Usman. Oke. Fatul Bari atau do astagfirullah. Ya. Dari pemahaman itu kita harus memahami itu artinya bukan pada zaman yang tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, tapi turunan-turunannya. Ini menandakan kebenaran hadis tersebut bahwa baik-baik umat itu adalah umat yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun turunannya ada kemunduran, dan ada kemunduran sampai sekarang. Itu harus kita yakini. Ketika kita sudah meyakini itu artinya apakah kodifikasi Al-Quran itu menjadi sebuah hal yang salah? Maka jawabannya tidak. Kodifikasi Al-Quran itu menjadi sebuah inovasi untuk menjadi solusi kemunduran bangsa tersebut. Paham nggak? Jadi kodifikasi Al-Quran itu menjadi solusi untuk kemunduran bangsa yang hari ini mundur terus sejak zaman Rasulullah. Makanya kalau kita katakan apakah kodifikasi Al-Quran itu salah atau apakah kodifikasi Al-Quran itu cukup, kita tidak perlu untuk menghafalnya, kita tidak perlu untuk memahaminya, kan udah ada Al-Qurannya, tinggal kita baca. Lagian di dalam hadisnya juga kan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, bukan man hafidho harfan min kitabillah. Kan gitu ya. Jadi kenapa disebut man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun? Kita lihat pada zaman sahabat belum ada yang namanya kodifikasi, maka disebut qara'a. Secara tidak langsung Rasulullah sedang menyebutkan siapa yang memperdengarkan Al-Quran dengan hafalannya, falahu hasanatu, maka dia akan mendapat ganjaran pahala. Nah, ini sebuah apa ya? Sebuah konteks yang dimana sering kita lupakan bahwa tetap intinya atau yang sempurna itu, amalan yang sempurna itu adalah menjadikan Al-Quran itu hafal dalam ingatan kita. Dan hafal di dalam ingatan kita layaknya orang Arab terdahulu atau para sahabat dahulu. Kayak gimana? Memahaminya. Nah, gitu. Tidak sebatas hafal, tapi sekaligus paham. Lebih mending paham atau hafal? Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Orang yang hafal, maka teruskanlah memahaminya. Orang yang udah paham, teruskanlah menghafalnya. Gak ada kata beres kalau bahasanya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada perintah man qara'a harfan min kitabillah. Bentuknya itu pernyataan, tapi itu secara tidak langsung Rasulullah sedang memerintah untuk menjaga Al-Quran. Makanya kenapa kalau di hadis yang lain kayak gimana bunyinya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Disebutnya malah jadi syafaat. Bayangin kalau kalian nggak dapat syafaat dari Quran,
Syafaat mana lagi yang kalian harapkan? Syafaat Nabi? Namanya kalian siapa? Nah, kayak gitu. Jadi pemahaman kita harus berbanding lurus dengan perspektif Islam. Ketika kita dipertanyakan hal tersebut, maka kita jangkauannya bagaimana kacamata Islam melalui hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu juga jadi menjawab ya substansi membuat tulisan itu berawal dari keresahan atau mempunyai gagasan pikiran yang bagaimana ini itu bisa menjawab gitu untuk generasi selanjutnya. Bisa gitu gak, Bas? Gak bisa, itu tetap jadi motif. Atau imun gitu mah. Jadi anak jawab pertanyaan serangan. Di pajaknya mabahuri. Nah, jadi kalau emang mau lihatnya dari perspektif Islam, tadi kan saya menyorotinya ke penyampaian Edo sekaligus tulisannya ya. Jadi tidak ada bahasa Islam di situ kan, saya juga mempertanyakannya. Tanya bagaimana pendapat Edo, dan jawabannya seperti itu. Nah, saya masuk ke perspektif Islam. Maka jawaban perspektif Islam itu substansi dari tulisan, literasi atau apapun itu, substansinya itu adalah tentang keberpihakan. Nah, ini selalu dibahasakan oleh saya ya, sejak Islamic mindset. Ini menjadi hal yang sangat disepelekan. Kenapa? Karena keberpihakan itu tentang memihak. Kalau namanya memihak itu artinya kamu pilih mau yang A atau yang B. Bukan menjadi sebuah binary option, bukan. Antara B dan A itu benar. Enggak gitu. Tapi menjadi pilihan. Kalau kamu pilih yang A, maka jawabannya A. Kalau kamu pilih yang B, maka jawabannya B. Paham nggak? Jadi maksudnya adalah bagaimana keberpihakan kita hari ini dan ke depannya. Kalau ternyata kita masih menyepelekan tentang tulisan itu hanya sebatas berhenti di kita, lagian yang bacanya juga saya sendiri, lagian nggak akan mungkin ada orang yang baca, lagian capek-capek lagi udah pada nulis tentang ininya. Itu kan setan-setan yang hadir di lingkungan kita. Maksudnya ketika kita ingin berpihak kepada kebenaran dan kebaikan, pasti ada setan-setan di sana. Nah, itu artinya ini yang menjadi motivasi untuk kita semua adalah kalau kamu ternyata memihak kepada Allah, sampai mana pihak cara kamu memihak. Kalau ternyata kamu masih memihak yang personal, belum sampai sosial, itu artinya ini belum jadi maksud. Itulah substansi. Ya, mungkin boleh ditambah oleh Edo. Silahkan. Cukup. Melvi kenapa sih? Mungkin udah jam segini. Moderator gimana? Mangga. Oke, buat teman-teman, eh,
Masih ada yang ditanyakan? Maksudnya masih ada yang mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi atau apapun itu? Kalau tidak ada, saya tutup eh, kelas malam ini. Saya tutup dengan kepada Tuhan Majelis terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kelas Atril ini. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh kasih veto atau diskusi non formal.